Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kebumen memiliki ratusan pondok pesantren besar dan kecil yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dari jumlah itu, ada beberapa pesantren yang berusia sangat tua, salah satunya ialah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu di Desa Sumberadi. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen ini telah ada semenjak tahun 1475 Masehi. Adapun tahun dan waktu berdirinya dapat kita ketahui diantaranya dari prasasti batu zamrud Siberia berbobot 9 kg yang dulu ada di dalam masjid pondok pesantren tersebut. Sebagaimana diketahui, menurut keterangan yang dihimpun oleh para ahli sejarah, bahwa ciri khas pondok pesantren yang didirikan pada permulaan masuknya Islam di Nusantara adalah bahwa di kompleks pondok pesantren itu dipastikan adanya sebuah masjid. Pada prasasti batu zamrud Siberia itu bertuliskan huruf Jawa dan Arab. Huruf Jawa menandai candra sengkalanya tahun, sedangkan tulisan dalam huruf Arab adalah penjabaran dari candra sengkala tersebut. Terlihat jelas dalam angka tanggal yang tertera dengan huruf Arabik, 25 Syakban 879 Hijriah. Ini artinya bahwa Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu resmi berdiri semenjak tanggal 25 Syakban 879 Hijriah, atau bersamaan dengan Rabu, tanggal 4 Januari tahun 1475 Masehi. Pendirinya adalah Syekh As-Said Abdul Kahfi Al-Hasani. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman, lahir pada tanggal 15 Syakban 827 Hijriah di Kampung Jamhar, Syiher. Beliau datang ke Jawa pada tahun 852 Hijriah atau 1448 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya Majapahit atau Prabu Brawijaya I. Jadi, setelah 27 tahun pendaratannya di Jawa, Syekh As-Said Abdul Kahfi Al-Hasani barulah mendirikan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Nama aslinya adalah Said Muhammad Isom Al-Hasani. Beliau merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Said Abdur Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Zulaiha binti Mahmud bin Abdullah bin Syekh Sohibuddin Al-Husaini Inat. Ayah dari Syekh Said Muhammad Isom Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, melalui jalur Syekh Said Abdul Bar, putra Syekh As-Said Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Beliau datang dari Baghdad ke Hadramaut atas permintaan Syekh Said Abdullah bin Abu Bakar Sakran bersama-sama ahli bait Nabi yang lain untuk menanggulangi para ahli sihir di Hadramaut. Setelah para ahli sihir ini dapat dihancurkan, para ahli bait Nabi tersebut kemudian bersama-sama membuat suatu perkampungan di bekas basis tinggalnya para ahli sihir itu. Perkampungan tersebut kemudian diberi nama Jamhar, sesuai dengan kebiasaan ahli bait waktu itu, yang apabila menyebut sesamanya dengan istilah Jamhar, sebagaimana sekarang, apabila mereka menyebut sesamanya dengan istilah Jamaah. Sedangkan wilayah tempat kampung itu berada, kini lebih dikenal dengan nama daerah Syiher, Syihir, Syahar ataupun Syahar, yaitu diambil dari kata sihir, untuk menandakan bahwa dahulu wilayah tersebut memang sempat menjadi basis dari para ahli sihir Hadramaut, Yaman. Ayah dari Syekh Said Muhammad Isom Al-Hasani ini akhirnya menetap dan wafat di Palestina, karena beliau diangkat menjadi imam di Baitul Maqdis. Di Palestina, ayah Said Muhammad Ishom Al-Hasani, masyhur dengan sebutan Syekh As-Said Abdur Rashid Al-Jamhari Al-Hasani. Makam beliau berada di komplek pemakaman imam-imam Masjidil Aqsa. Sedangkan 4 saudara Syekh Said Abdul Kahfi Al-Hasani yang lain, tinggal dan menetap di Syiher, Inat serta Makrib, Hadramaut. Said Muhammad Isom Al-Hasani semenjak usia belia telah dibimbing dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan keagamaan oleh guru beliau yang bernama Said Ja'far Al-Husaini Inat, dengan cara hidup di dalam goa-goa di Yaman. Oleh sang guru, setelah dianggap cukup pembelajarannya, Said Muhammad Ishom Al-Hasani kemudian diberi julukan Abdul Kahfi, yang menurut sang guru artinya adalah
orang yang pernah menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdiam diri di goa selama bertahun-tahun. Nama Abdul Kafi inilah yang kemudian masyhur dan lebih mengenalkan pada sosok beliau daripada nama aslinya sendiri, yaitu Muhammad Isham. Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani ketika berusia 17 tahun sempat menjadi panglima perang di Yaman selama 3 tahun. Setelah itu beliau tinggal di Tanah Haram, Makkah. Kemudian pada usia 24 tahun, beliau berangkat berdakwah ke Jawa. Mendarat pertama kali di Pantai Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Setelah menaklukkan dan mengislamkan Resi Darapundi di Desa Candi Karanganyar, Kebumen, lalu menundukkan Resi Candratirto serta Resi Danutirto di Desa Candi Wulan dan Desa Candi Mulyo Kecamatan Kebumen, beliau akhirnya masuk ke Somalangu. Di tempat yang waktu itu masih hutan belantara ini, beliau hanya bermujahadah sebentar, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak tempat yang sekarang menjadi pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu dapat dijadikan sebagai basis dakwah Islamiyahnya yang penuh barokah. Selanjutnya beliau meneruskan perjalanannya ke arah Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani tinggal di Ampel. Di tempat itu beliau diterima oleh Sunan Ampel dan sempat membantu dakwah Sunan Ampel selama 3 tahun. Kemudian atas permintaan Sunan Ampel, beliau diminta untuk membuka pesantren di Sayung, Demak. Setelah pesantren beliau di Sayung, Demak, mulai berkembang, Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani kemudian diminta oleh mubalih-mubalih Islam di Kudus agar berkenan pindah dan mendirikan pesantren di Kudus. Problem ini terjadi karena para mubalih Islam yang telah lebih dahulu masuk di Kudus sempat kerepotan dalam mempertahankan dakwah Islamiyahnya. Sehingga, mereka merasa sangat membutuhkan kehadiran sosok beliau di tengah-tengah mereka, agar dapat mempertahankan dakwah Islamiyah di wilayah tersebut. Setelah Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani tinggal di Kudus dan mendirikan pesantren di tempat itu, Sunan Ampel kemudian mengirim putranya yang bernama Said Jakfar Sodik belajar pada beliau di Kudus. Sekarang tempat bekas pesantren Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani di Kudus ini lebih dikenal orang dengan nama Masjid Bubrah. Ketika berada di pesantren Syekh Sayyid Abdul Kafi, Said Jakfar Sodik, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kudus ini, sempat pula diminta oleh Sayyid Abdul Kafi untuk menimba ilmu pada Syekh Abdur Rasyid, ayah beliau yang berada di Al-Quds, Palestina. Oleh karena itu, setelah selesai belajar di Al-Quds, Palestina, atas sukacitanya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani, Said Jakfar Sodik kemudian mendirikan sebuah masjid yang beliau beri nama Al-Aqsa. Oleh Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani, Said Jakfar Sodik kemudian ditetapkan sebagai imam masjid tersebut. Dan Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani kemudian pindah ke Demak, guna membantu perjuangan Sultan Hasan Al-Fatah, Pangeran Jimbun Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatagama, Raden Patah, di Kerajaan Islam Demak. Atas jasa besarnya tersebut, beliau diambil menantu oleh Raden Patah dan menikah pada usia kurang lebih 45 tahun. Pada waktu putra pertamanya telah berusia kurang lebih 5 tahun, beliau bersama istri dan putranya itu hijrah dari Demak menuju arah selatan dan berhenti di Somalangu. Di tempat yang sebelumnya pernah dikunjungi 27 tahun silam inilah, beliau akhirnya bermukim dan mendirikan pesantren Somalangu. Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani terhitung cukup lama dalam mengasuh pondok pesantren Somalangu, yaitu berkisar mencapai 130-an tahun. Pada malam Jumat 15 Syakban 1018 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1609 Masehi, Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani wafat. Jenazah beliau dimakamkan di Bukit Lemah Lanang, Somalangu, Kebumen, dan beliaulah orang pertama yang dimakamkan di tempat tersebut. Dan untuk mengenang jasa beliau dalam mendirikan pesantren, maka dinamakanlah pesantren peninggalan beliau ini dengan nama Pondok Pesantren Al-Kahfi. Sepeninggal Syekh Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani,
kepengasuhan pesantren diemban oleh para keturunannya. Urutan kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Kahfi dari tahun 1475 sampai sekarang adalah sebagai berikut. Sayyid Abdul Kahfi, pendiri, Sayyid Mutarom, Sayyid Jawahir, Sayyid Yusuf, Sayyid Hasan, Sayyid Abdul Manan, Sayyid Zakaria, Sayyid Abdul Hanan, Sayyid Yusuf, Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Marwah Ali Manawi, Sayyid Ibrahim, atau Syekh Sayyid Abdul Kahfi Sani, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Mahfud, Sayyid Hanifuddin, dan Sayyid Afifuddin. Di antara keturunan Syekh Sayyid Abdul Kahfi yang masyhur adalah Sayyid Abdurrahman, bernama asli Sayyid Abdurrahman bin Ibrahim Al-Jilani Al-Hasani, lahir dan besar di Somalangu. Sayyid Abdurrahman adalah murid Sayyid Muhammad Babasyol, ulama Hadramaut yang bermukim di Misfalah, Mekah. Keberangkatannya menimba ilmu ke Tanah Suci ditemani oleh santri abahnya, Kiai Dalhar yang di kemudian hari menjadi ulama besar pendiri pesantren Darussalam, Watu Congol. Keduanya berangkat dari pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Dikisahkan, dalam perjalanan dari Somalangu ke Semarang, Mbah Dalhar rela berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dinaiki putra gurunya tersebut. Sepulang dari Mekah, kemudian Sayyid Abdurrahman didapuk menjadi pengasuh pesantren menggantikan abahnya pada tahun 1915. Selain mengasuh pesantren Somalangu, Sayyid Abdurrahman merupakan mursyid Thariqah Syadliliyah yang dilantik oleh gurunya Syekh Muhtarom Al-Maki. Sayyid Abdurrahman Al-Hasani wafat pada 25 Syakban 1357 Hijriah, atau 1938 Masehi. Tokoh yang dijuluki Batolul Islam, pahlawan Islam, karena begitu besar perjuangannya dan kedalaman ilmunya di tanah Hijaz ini dimakamkan di Jeddah, Saudi Arabia. Sepeninggal Sayyid Abdurrahman Al-Hasani, kepengasuhan Somalangu dan Thariqah Syadliliyah diemban putranya Syekh Mahfud Al-Hasani. Di tangan putra kesayangannya inilah, Thariqah yang didirikan oleh Syekh Abi Hasan Asy-Syadlili ini menjadi gerakan sosial yang berjuang melawan penjajahan bumi pertiwi. Salah satu bentuk perjuangan tersebut adalah dengan membentuk AOI, Angkatan Umat Islam. AOI adalah wadah perjuangan kaum santri sebagaimana Laskar Sabilillahnya Kiai Haji Maskur atau Laskar Hizbullahnya Kiai Haji Abbas Buntet. AOI merupakan badan kelaskaran terbesar di Jawa Tengah, dengan massa tak kurang 10.000 orang dan memiliki potensi massa tambahan 30.000 orang. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu pernah mengalami masa kevakuman selama 42 tahun. Terhitung dari tahun 1950 sampai tahun 1991. Pada masa itu, pesantren mengalami stagnan dalam estafet kepemimpinan. Salah satu faktornya adalah keadaan politik yang tidak menguntungkan, yang sempat membuat pesantren tersebut rata dengan tanah, akibat dibakar oleh Batalion Kuda Putih Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, karena pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu saat itu, yakni Sayyid Mahfud Al-Hasani, adalah pimpinan AOI dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Kabinet Hatta. Pemberontakan tersebut berawal dari peristiwa sepele yakni perkelahian kecil antara Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan Laskar AOI. Sebelumnya, memang terdapat friksi di antara kedua belah pihak terkait Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat membolehkan AOI untuk bergabung dengan Kesatuan Tentara Republik Indonesia Serikat, dengan syarat mereka pernah mengenyam pendidikan sekolah Belanda baik di dalam maupun luar negeri. Pembalasan Laskar AOI kepada oknum Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, setelah terbunuhnya salah satu kawan mereka direspon oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai pemberontakan. Tak cukup itu, Somalangu juga dituduh bergabung dengan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah. Maka terjadilah tragedi mengerikan, yakni terjadi pengepungan, pembunuhan, dan pembantaian di pesantren Somalangu yang menimbulkan hancurnya pesantren, jatuhnya ribuan jiwa termasuk Sayyid Mahfud yang tertembak di tempat pengungsiannya di Bukit Serandil, Cilacap, Jawa Tengah. Setelah peristiwa itulah,
Pondok pesantren Al-Kahfi sempat vakum sampai kemudian Syekh Said Afifuddin bin Hanif Al-Hasani yang tak lain adalah cucu Syekh Mahfud, mampu mengatasi masa krisis tersebut. Dalam masa kepemimpinan Said Afifuddin, Pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di tangan Said Afifuddin, terjadi banyak pengembangan dalam bidang pendidikan, sarana prasarana, dan kelembagaan. Dalam bidang pendidikan telah berdiri sekolah formal dari tingkat SMP, SMA dan SMK. Di usianya yang lebih dari 5 abad, pesantren yang hanya berjarak sekitar 1,5 km dari Jalan Raya Kebumen Kutoarjo ini masih bertahan menjadi pusat pendidikan Islamiyah. Dengan sejarah panjang yang dimilikinya, pesantren Al-Kahfi memang kaya akan peninggalan historis. Dari sisi bangunan, masih tersisa Masjid Al-Kahfi yang berdiri kokoh. Masjid yang berada di dalam komplek pesantren itu masuk dalam daftar bangunan cagar budaya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Konon saat dibangun pertama kali, Masjid Al-Kahfi dibangun dengan atap daun ilalang yang selalu mengeluarkan bau wangi. Tidak hanya masjid, bangunan asrama pondok tempat belajar santri, sebagian masih menyisakan bangunan lama. Sebuah rumah panggung yang di bawahnya sekaligus ada kolam-kolam tempat wudhu juga masih dipertahankan. Di pintu rumah panggung itu tertulis nama komplek, yakni Pasukan Bangkong Reang. Dalam cerita rakyat, Ki Bangkong Reang terkenal dengan kesaktiannya yang selalu membantu memberikan ilmu-ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kanuragan. Ki Bangkong Reang merupakan tokoh yang sakti yaitu bisa berubah wujud menjadi katak dalam menyerang musuh. Sudah 5 abad berdiri, pesantren ini tetap mempertahankan metodologi pembelajaran klasik seperti sorogan dan bandongan. Kitab-kitab yang diajarkan antara lain, ilmu nahwu, sorof, fikih, tafsir Al-Quran dan hadis. Beberapa kitab fikih yang diajarkan seperti Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Muin, dan Fathul Wahab. Selain metode klasik, dalam pembelajaran agama, pesantren Al-Kahfi juga menerapkan sistem klasikal melalui madrasah diniyah. Santri terbagi sesuai tingkatan, yakni ibtidaiyah, wusto, dan ulia. Sebagian proses pembelajaran agama itu dilaksanakan pada sore dan malam hari hingga setelah subuh. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Kahfi telah menampung tak kurang 700 santri dari penjuru tanah air.